Selamat malam dari Los Angeles untuk setiap daripada Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti program kami dari Restoration Christian Church tentang Growing Up Without a Father atau pertumbuhan tanpa ayah, atau kita dapat juga mengatakan kehadiran dan peran ayah, gitu ya. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu tentang secara garis besarnya aja terlebih dahulu ya, tentang penekanan saya pada otonomi daripada anak yang termasuk bagian daripada pembagian daripada Erik Erikson ini sendiri. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita sekalian terlebih dahulu membuka Alkitab kita kepada kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Yesaya 49 ayat 15. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, manusia begitu cepatnya menyalahkan Tuhan. Cepat banget menyalahkan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa kesengsaraan mereka semata-mata adalah hasil rancangan Tuhan. Sering menyalahkan, kok orang tua seperti ini ditempatkan dalam kehidupanku, dan ini dan itu banyak sekali. Kok aku harus bernasib seperti ini? Kesalahan itu dilemparkan semuanya kepada Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa dalam kebejatan mereka sendirilah yang mendesain malapetaka dan kesengsaraan mereka, karena Tuhan yang baik tidak pernah, saya ulang, tidak pernah merancangkan malapetaka dalam kehidupan manusia yang diciptakan segambar dengan Dia. Rencana Tuhan indah semata-mata dapat kita lihat di dalam Yeremia 29 yang ke-11. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa yang mulia, penuh kasih, berlimpah kasih setianya malahan. Di dalam hal ini. Nah, pada tahap awal ini saya ingin katakan, saya tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi. Saya ulang, saya tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi. Saya memandang psikologi dari sisi Alkitab. Saya tidak memandang Alkitab dari sisi psikologi, tapi sebaliknya, saya memandang psikologi dari sisi Alkitab. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pendapat psikologi yang adalah sains dan Alkitab, maka saya memilih Alkitab karena itu adalah firman Tuhan yang tidak pernah salah. Keabsahannya teruji. Tuhan tidak berubah, firman-Nya tidak berubah, Dialah kebenaran. Yesus bahkan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman-Mu kebenaran. Your word is truth, dikatakan. Jadi saya pegang yang itu. Bukan fakta ya. Fakta itu adalah subjek kepada kebenaran. Kebenaran tidak berubah. Fakta dapat berubah. Dulu orang beranggapan dunia itu datar. Sekarang ternyata dunia itu bulat kok. Jadi kita pegang kebenaran firman Tuhan di dalam hal ini. Ya. Nah, kita melihat di dalam hal ini, Erikson mengatakan bahwa istilah psikososial berkaitan erat dengan perkembangan manusia, di mana perkembangan manusia ini akan melalui tahap-tahapan, ya, tahapan-tahapan kehidupan seseorang mulai dari lahir sampai mati, bertumbuh, ya kan? Ada tahapan-tahapannya. Baik itu perkembangan manusia ini yang diamat-amati melalui observasinya, yang dinyatakan, yang ditulis oleh Erik Erikson ini dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme, segala jenis makhluk hidup, manusiakah, hewankah, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Ada interaksi manusia ini yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologis. Alkitab juga mengajarkan kita untuk belajar dari organisme lainnya seperti semut misalnya. Itu tertulis dalam Amsal 6 ayat 6
sampai dengan 11, Amsal 30 ayat 25. Kita diminta juga belajar dari belalang, walaupun tidak ada pemimpinnya, tapi mereka dapat berbaris dengan teratur di dalam hal ini. Amsal 30 ayat 27, dan lain-lain sebagainya di dalam hal ini. Kalau kita melihat di negara Eropa, saya pernah 12-an tahun tinggal di Eropa, dan di Amerika di sini kita melihat orang sangat memperhatikan atau peduli terhadap makhluk hidup lainnya, terhadap binatang. Kucing, anak kucing kalau kebetulan ketemu di tengah-tengah freeway, orang akan berhenti mengambil anak kucing itu. Menyelamatkannya. Di sini dilarang keras untuk abuse binatang. Bisa dipenjarakan. Jadi ada kepedulian dan anak-anak itu diajar untuk bersahabat dengan binatang. Tidak menganggap binatang itu sebagai sesuatu yang harus dipukul, digebuk, dan semuanya. Bukan seperti itu. Karena binatang itu pun seperti anjing, kucing, mempunyai naluri, mempunyai perasaan cinta kasih dan kesetiaan. Kita belajar dari itu, kita melihat akan hal yang seperti demikian. Ya, apakah kita terkejut menemukan bahwa pengertian dari Erikson ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia bersama dengan rekannya dari Swiss itu Jean Piaget, yang sampai hari ini masih dipergunakan dalam pembagian usia dasar dan ekspektasi pembelajaran untuk sebagian besar kurikulum prasekolah yang juga masih dipergunakan sampai hari ini. Saya melihat itu masih ada di Amerika. Saya yakin di Indonesia juga akan diperhitungkan di dalam hal ini. Kemungkinan besar perkembangan anak berdasarkan pengamatan Erikson ini masuk dalam kurikulum balita dan prasekolah yang kita gunakan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Diikut sertakan perkembangan anak itu. Makanya kalau di Amerika, sekolah minggu itu dibagi-bagi juga berdasarkan umurnya. Ada toddlernya, ada umur-umur sebagian ini seperti itu dibagi. Jadi kebiasaan anak itu seperti apa di dalam hal ini? Kategori mana untuk menyesuaikan pelajaran yang diberikan di dalam hal ini, ya. Jadi kita harus membagi-bagi anak itu atas perkembangan psikososial mereka itu sendiri. Kita mesti melihat gitu. Nah, ini kita menyusun kalau di gereja begitu kurikulum yang akan kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, kita telah terlebih dahulu membagi anak-anak tersebut berdasarkan usia mereka. Mana mungkin anak-anak usia 10 tahun dicampur dengan anak usia 2 tahun? Kan nggak mungkin. Di dalam hal ini. Dan juga ada anak-anak yang berkeperluan khusus karena cacat mental dan sebagainya ini. Ada guru-guru khusus yang ditugaskan untuk mengajar di sana. Untuk anak yang tunarungu, ada juga guru khususnya di dalam hal ini. Nah, dapatkah kita menerima kenyataan bahwa observasi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimulai sejak usia dini, yaitu sejak anak dilahirkan, ditemukan oleh seorang psikolog yang dilahirkan di Jerman yang bernama Erik Erikson ini? Bisa nggak kita terima ini? Itu dia. Bisa nggak kita membuka diri untuk menerima? Ini adalah sains di dalam hal ini. Apakah penemuannya berdasarkan observasi ini bertentangan dengan Alkitab? Tidak sama sekali. Semuanya terurai, terukur dari sisi Alkitab, cuma dia mengobservasikannya, menilai, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak itu, mengamatinya, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sains, dia mulai menuliskan pengamatannya itu dengan membagi-bagi usia anak tersebut dan perkembangan sosialnya. Nah, dapat kita menerima kenyataan bahwa hikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh Erik Erikson ini berasal dari Sang Pencipta. Bisa nggak kita lihat bahwa Tuhan memberikan hikmat itu kepada dia. Tuhan memberikan marifat itu kepada dia. Dia mendapatkan semuanya daripada Tuhan semesta alam. Nah, jika kita dapat menerima hal ini, halangan apa yang dapat menghalangi kita bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang muncul sebagai akibat observasi manusia tidak bertentangan sama sekali dengan kebenaran firman Tuhan.
Jika terdapat pertentangan antara observasi manusia dengan kebenaran firman Tuhan, sudah barang tentu firman Tuhan yang sempurna yang akan kita pegang di dalam hal ini. Kenapa saya ungkapkan pada awal daripada pembelajaran kita ini? Karena saya menginginkan setiap daripada orang yang mendengarkan rekaman ini dapat memahami bahwa psikologi itu bukanlah ilmu setan seperti yang sering didengungkan di dalam gereja-gereja. Sama sekali tidak ada urusannya. Karena psikologi itu seperti ilmu fisika dan yang lain-lainnya adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ini. Kalau enggak, bagaimana manusia dapat membuat, bukan menciptakan, membuat pesawat terbang, membuat mobil, dan sebagainya. Saya tidak pernah akan menggunakan perkataan menciptakan. Karena kalau menciptakan itu harus berasal dari nol. Tuhan yang menciptakan dan tidak ada menjadi ada. Sekarang manusia menggunakan bahan-bahan yang diciptakan oleh Tuhan. Adilkah jika manusia aku menciptakan kapal terbang? Lah bahan-bahannya kamu nggak buat sendiri kok. Pakai bahan-bahan yang dibuat oleh Tuhan. Kamu membuat pesawat terbang di mana Tuhan semesta alam ini memberikan idenya kepada kamu, memberikan hikmat marifat kepada kamu untuk dapat membuat besi yang berat ini terbang di udara. Membuat besi yang begitu beratnya dapat mengapung di air yang kita sebut kapal. Dan sebagainya ini. Ini hikmat marifat. Ini sains yang digunakan karena Tuhan memberikan hikmat itu kepada manusia-manusia ini. Mereka belajar juga daripada binatang, melihat burung terbang. Pengen terbang seperti burung, dilahirkanlah pesawat terbang ini. Apakah bertentangan dengan keinginan Tuhan? Sama sekali tidak. Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bisa menerima sains secara fisik dan semuanya, sains matematik, bisa kita terima. Kenapa kita tidak dapat menerima ilmu psikologi sebagai sains? Ilmu kedokteran dapat kita terima sebagai sains. Kenapa tidak ilmu psikologi? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan pengajaran ini untuk membuka hati, bukan menutup diri, tapi membuka dengan berpikiran lebih luas. Bahwa psikologi itu adalah sebuah sains. Dan psikologi itu banyak cabangnya di dalam hal ini. Pengajaran-pengajarannya berbeda-beda. Ada yang menganut paham CBT misalnya. Cognitive Behavioral Therapy, ada yang Freudian, dan sebagainya itu. Saya tidak ingin membahas itu di dalam hal ini. Tapi yang paling penting itu adalah kita mempergunakan sains itu untuk mengobati. Mengobati apa? Setiap orang yang datang kepada psikolog itu atau psikiater bukan berarti dia sakit jiwa, belum tentu seperti itu. Kalau psikiater itu cabangnya jurusannya dari dokter medis. Kalau psikolog itu dari sendiri, tidak usah melalui sekolah kedokteran. Saya memiliki dua ketentuan ini. Saya dokter medis dan saya juga dokter psikolog. Saya sekolah psikologi tersendiri, saya sekolah kedokteran tersendiri. Jadi dua sekolah saya tempuh dalam waktu yang berbeda di dalam hal ini. Nah, kita melihat di dalam hal ini sekali lagi, jangan memandang atau mendengarkan kata orang, ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab, maafkan bahasa saya, dengan mengatakan psikologi itu adalah ilmu setan dan Anda percaya menerimanya mentah-mentah. Ini merugikan diri Anda sendiri. Ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, ini adalah sains, ya. Jadi kalau kita dapat menerima Erik Erikson ini yang adalah ciptaan Tuhan, yang oleh Tuhan diberikan hikmat marifat, sehingga dapat melihat tahapan perkembangan sosial, psikososial, kenapa kita harus menolaknya? Justru ini akan menguntungkan kita untuk melihat tahapan-tahapan anak, sehingga sesuai dengan usia anak, kita dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan anak-anak itu. Nah, karena itu saya pribadi memandang psikologi sebagai sains dari sisi Alkitab dan tidak pernah sebaliknya seperti yang saya ungkapkan tadi. Sekali lagi, saya tekankan, saya tidak pernah memandang Alkitab dari sisi psikologi. Tapi saya selalu memandang psikologi sebagai sains yang bermuncul pada abad ke-19 sekitar tahun 1873 oleh Wilhelm Wundt dari sisi Alkitab sebagai firman Tuhan yang kekal dan benar. Nah, buku psikologi pertama yang dikarang oleh Wilhelm Wundt ini yang berjudul Principles
of Physiological Psychology, diterbitkan pada tahun 1873. Inilah awal dari psikologi sebagai sains. Ya, jadi saya memberikan background ini supaya mengerti terlebih dahulu dari mana saya datang. Kenapa saya membicarakan apa yang saya bicarakan? Nah, Wundt memandang psikologi sebagai studi ilmiah tentang pengalaman alam sadar. Dan dia, Wundt ini, percaya bahwa tujuan psikologi adalah untuk mengidentifikasi komponen alam sadar kita dan bagaimana komponen-komponen tersebut membentuk pengalaman sadar kita. Dia melihat ini. Nah, pembagian pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui observasi Erik Erikson ini bukan berarti buruk. Dia justru membantu kita mengerti pertumbuhan daripada anak. Sehingga pada waktu kita mengerti anak pada state yang mana, akan memudahkan kita untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan usia anak. Jika anak itu pada usia tertentu tidak memiliki apa yang seharusnya dimiliki, secara mental dia tertinggal karena ada masalah mental, maka anak ini akan diberikan pengajaran-pengajaran khusus sesuai dengan usia mentalnya. Sekalipun usia biologisnya menunjukkan di usia 10 tahun, tapi usia mentalnya tertinggal pada usia 4 tahun, kita akan memakai usia 4 tahun ini untuk dapat membantu anak itu bertumbuh dan berkembang. Secara emosionalnya juga. Orang-orang di Amerika, di Eropa sangat sekali memperhatikan hal yang seperti ini. Sangat membantu. Lalu waktu anak saya sekolah di publik di sini, di bagian sekolahnya di Arcadia ini, ada juga bagian kelas bagi anak yang berkebutuhan khusus. Dan anak-anak yang lain yang secara mental sehat diberi pengajaran oleh guru-guru dan oleh kepala sekolah untuk membantu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, untuk tidak bully mereka, untuk tidak mengganggu mereka, tapi justru untuk membantu mereka. Karena mereka ada di dalam kampus itu juga, di dalam hal ini. Nah, selain itu juga ada anak-anak yang IQ average-nya terlalu tinggi. Dan itu mereka punya khusus juga kelas-kelasnya. Ya, di dalam hal ini. Misalnya anak kelas 6, dia walaupun duduk di kelas 6, usianya artinya usia kelas 6, tapi dia dapat menyelesaikan pelajaran SMP, sebetulnya dia sudah ada di SMA kedudukannya. Mereka punya kelas-kelas seperti itu juga. Jadi di sini sangat diperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan yang seperti demikian. Yang berprestasi, ini negaranya, silakan maju. Tergantung daripada kita. Dan anak-anak dilatih untuk memiliki perasaan ingin tahu yang sehat. Sehingga memasukin ilmu pengetahuan. Aku pengen tahu itu, cari pengetahuan. Nah, disinilah kemampuan untuk mengontrol autonomi yang terdapat pada anak itu. Bapak, aku ingin beli buku. Karena aku pengen tahu tentang sains fisika ini. Wah, umur kamu belum cukup. Kalau anak berani mengajukan pertanyaan seperti itu, artinya umurnya cukup untuk mengetahui tentang hal itu. Jangan sampai kita menghalangi kebutuhan anak, merasa kita lebih tahu daripada anak itu. Ini jelek. Oke? Nah, ini kesadaran anak itu sendiri datang ya. Dia datang kepada kita. Tugas orang tua adalah memberikan support yang optimal, yang maksimal. Saya ulang. Tugas orang tua, ayah di dalam hal ini, memberikan support yang optimal, yang maksimal terhadap kebutuhan anak ini. Jangan hanya bersandar kepada usia biologisnya. Ya, kamu masih kelas 4, mau tahu apa tentang yang beginian? Siapa tahu Anda tidak pernah selama ini memperhatikan progres daripada anak itu, sehingga pun usianya pada usia 8 tahun barangkali, tapi kemampuannya pada usia 12-13 tahun. Kenapa enggak? Anak-anak khusus seperti demikian. Oke? Pembagian pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui observasi Erik Erikson ini bukan berarti buruk, sama sekali tidak. Dia membantu kita kok, ya. Kita harus berterima kasih atas karya psikologi ini yang dihasilkan oleh seorang psikolog yang bernama Erik Erikson ini dan Piaget, orang Swiss tadi.
Jean Piaget ini tadi, ya. Nah, mereka telah membuat banyak pengamatan yang benar tentang anak-anak dan bagaimana anak-anak tersebut bertumbuh dan berkembang. Kita nggak perlu repot, tinggal baca aja, lihat aja hasil pekerjaan mereka di dalam hal ini. Kita harus dengan rendah hati menerima banyak pengamatan mereka yang sangat-sangat berguna bagi kita untuk mengerti pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pada saat kita dapat menerima penemuan studi ilmiah mereka, maka kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang masa kanak-kanak yang dapat dipergunakan pada saat kita mengasuh anak-anak kita. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa mereka tidak memulai studi ilmiah mereka dengan pandangan dari sisi Alkitab. Oh, tidak. Jadi kita dapat mengerti bahwa kesimpulan studi ilmiah mereka dengan pandangan sisi Alkitab, jadi kita dapat mengerti bahwa kesimpulan studi ilmiah mereka telah membawa mereka pada beberapa kesimpulan yang salah dan bahkan bertentangan dengan Alkitab. Karena mereka dari awalnya tidak memandang segala sesuatu dari sisi Alkitab, dari sains. Jadi bisa saja konklusi mereka berbeda dengan Alkitab. Nah, kita sebagai orang Kristen wajib memandang ulang terhadap apa yang mereka sampaikan dari sisi Alkitab. Itu yang benar, seperti itu. Ya. Jadi kita dapat mengerti bahwa kesimpulan, saya ulang ya, kesimpulan studi ilmiah mereka telah membawa pada beberapa kesimpulan yang salah dan bahkan bertentangan dengan Alkitab sebagai standar kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Dalam mengupas pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan teori Erikson ini, kita akan melihat beberapa refleksi Alkitab tentang pengamanannya, dalam arti jika ada pengertian yang menyimpang daripada standar Alkitab, maka kita sebagai orang percaya berkewajiban untuk memegang petunjuk Alkitab. Inilah yang saya maksudkan dengan memandang psikologi sebagai sains dari sisi Alkitab, seperti yang telah saya katakan tadi pada awal diskusi ini. Jika terjadi perbedaan pendapat dari psikologi sebagai sains dengan Alkitab, saya pegang Alkitab. Kepada anak saya dulu waktu kecil juga saya katakan, semua ilmu pengetahuan yang kamu pelajari dari sekolah, jika terdapat perbedaan pendapat antara papa dengan sekolah, kamu pegang sekolah. Tapi dalam hal moral, jika terdapat perbedaan antara sekolah dengan daddy, kamu pegang daddy. Karena daddy berpegang pada Alkitab. Titik. Sampai di sana. Ya, jadi anak itu mengerti, kita beritahu sejak usia dini. Tetapi sebelum kita masuk ke tahap pertama, penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami teori tahapan perkembangan psikososial Erikson. Masing-masing dari 8 tahapan Erikson ditandai oleh konflik antara dua ekstrem. Misalnya pertama, trust versus mistrust. Dan yang kedua, autonomi versus shame di dalam hal ini. Oke, kita harus mengerti konflik antara dua ekstrem ini sendiri yang muncul, ya. Jadi ada 8 tahapan ya. Jadi bukan yang pertama itu misalnya terus trust versus mistrust, shame atau autonomi versus shame dan sebagainya ya. Ada 8. Masing-masing periode krisis ini, krisis karena anak harus berhasil melewati setiap tahapan dengan baik. Harus lewat dia dengan baik. Nah, jika orang tuanya tidak tahu, ini kan menimbulkan luka-luka pada tahapan-tahapan tertentu. Jika dinavigasi dengan sukses, maka dapat menghasilkan sebuah pencapaian yang bermanfaat bagi anak. Autonomy versus shame misalnya, dapat menghasilkan keberhasilan anak dalam hal pelatihan
toilet, potty train, bagaimana dia mengontrol kantong kencingnya, bagaimana dia mengontrol bladdernya. Sampai 3 tahun dia akan bisa ini. Autonomi, diajarkan. Dia memegang otonomi. Karena untuk pipis atau tidak itu kontrolnya kan pada si empunya diri. Bukan pada papa mamanya. Yang merasakan bladdernya penuh dan ingin kencing kan anak. Otonominya pada dia. Ini pembelajaran itu sendiri. Merasakan haus, tidak haus kan anak. Yang merasa lapar, tidak lapar kan anak. Di dalam hal ini. Karena itu kita harus mengenal tangisan anak. Setiap tangisan itu berbeda-beda. Ada menangis mengerang, melengking karena kesakitan. Ada menangis dalam kemarahan, kita bisa dengar jenis tangisan itu. Ada menangis karena lapar. Ada menangis karena dia kesal, resah, karena popoknya sudah kotor. Diapersnya sudah kotor. Di dalam hal ini. Nah, orang tua yang memiliki anak pertama seringkali membuat kesalahan. Pada waktu anaknya lapar, dia gantikannya diapers. Pada waktu anaknya kotor, gitu ya, dia tidak ganti diapers, tapi justru ditawarkan makanan. Nah, anak itu mulai belajar. Orang yang bernama ibu ini, yang aku panggil mama ini, kadang bisa mengerti, kadang tidak bisa mengerti. Tapi dia satu. Di dalam anak mulai pick up ini. Anak mulai mengerti ini. Anak mulai melakukan ini, mengobservasi apa yang ada di dalam kehidupannya itu, dia mulai perhatikan ini. Nah, kalau kita ikutin perkembangannya itu, the one that I hate is the one that I love. Dia yang kubenci, tapi pada saat yang sama, aku cintai, namanya mama. Kenapa dia nggak ngerti sih bahwa aku perlu makan kok popok diganti? Kenapa dia nggak ngerti sih bahwa aku kotor, popok mesti diganti, bukan diberikan susu? So, how do I express my hate? Bagaimana caranya saya mengekspresikan rasa benci saya ini sekarang? Let me suck her breast. Let me empty it. Mari aku sedot dadanya ini. Aku puaskan, aku kenyangkan diriku, egoku. Lo and behold. Tapi ternyata aku tidak pernah menghabiskan susu itu. Karena akan ada lagi, akan ada lagi, akan ada lagi. Kasih ibu ini berkelimpahan kalau demikian. Susu yang dihasilkan untuk memuaskan diriku tidak pernah berhenti. Anak itu mulai menangkap di dalam hal ini. All is about love. All is about me. Ini ego pertama yang kita lihat kepada anak itu. Mirip dengan orang narsis ya. Mirip. Semua bayi seperti itu. Everything is about me. I'm all too important. Di dalam hal ini. Namun, tidak ada satu bayi pun yang dapat berdiri sendiri. Mereka sangat bergantung kepada pertolongan orang lain yang disebut sebagai caretakers, apakah ibu, ayah, paman, bibi, kakek, nenek, atau foster parents, orang tua asuh. Di dalam hal ini. Oke? Penelitian Erikson menunjukkan bahwa setiap manusia yang sedang bertumbuh harus belajar bagaimana menjalani kedua ekstrem seperti saya katakan tadi, trust versus mistrust, autonomi versus shame, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara mereka menjalankan ini? Bagaimana cara menghadapi kedua ekstrem ini tadi? Dari tantangan tahap kehidupan mereka saat itu dalam kurun waktu yang terbatas karena mereka harus berhasil melewati yang ada dari ekstrem-ekstrem ini secara baik. Nah, trust versus mistrust harus dipahami dan diterima agar harapan yang realistis, saya ulang, agar harapan yang realistis, bukan idealis, muncul sebagai keberhasilan anak pada tahap pertama. This is the person that I can trust. Ini orang yang dapat aku percayai di dalam hal ini. Karena dia bekerja berdasarkan tindakan, bukan dengan perkataan doang. Di dalam hal ini. Hanya ketika keduanya konflik antara dua ekstrem yang saya katakan tadi, trust versus mistrust atau autonomi versus shame dan lain sebagainya ini, yang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, yang membuat anak itu berhasil maju ke dalam tahap yang berikutnya. Ya, dia harus dipahami dan diterima sebagai hasil pengamatan sains yang berguna bagi kita untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak.
Barulah kita dapat mengaplikasikan penemuan sains itu bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Dan hasilnya akan dapat terlihat optimal untuk setiap tahap yang ada. Jika kita menolak, kita tidak akan dapat berfungsi dengan optimal. Saya berpikir seperti gini. Kita tolak atau kita tidak tolak, tetap ada. Trust versus mistrust tetap ada. Autonomy versus shame tetap ada. Gua nggak percaya, nggak apa-apa. Pokoknya gua mau lakukan gini aja lah pokoknya. There is more about you, lebih banyak tentang kamu daripada kepedulian kamu terhadap tentang anak kamu. Bahwa anak itu hadir adalah hasil naluri suami dan istri yang merancangkan ingin memiliki anak. Ada juga yang tidak merancangkan, belum waktunya tapi terjadi. Tuhan menghadiahkan kepada mereka. Apa lantas tidak harus dipelihara di dalam hal ini? Kalau kita mengerti tentang hal-hal seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan masukan pendidikan sesuai dengan tahap-tahap itu. Anak kindergarten semuanya juga belajar alfabet dulu di dalam hal ini. Semuanya sama, sampai nanti kelihatan. Yang satu lebih cepat, yang lain lebih lambat. Gurunya satu. Muridnya yang banyak. Seperti saya ini, saya yang berbicara satu. Yang mendengarkan itu banyak, tapi yang menangkap apa yang saya sampaikan ini berbeda-beda. Ada yang kemudian menangkap, membuat catatan secara aktif, mempelajari, mengulang, mendengarkan kembali, belajar dengan baik-baik, karena itu datang dari hatinya. Ini akan membuat keberhasilan progres di dalam kehidupan mereka sendiri. Berbanding dengan orang, ya kapan-kapan deh. Ya pokoknya gua tahulah kira-kira seperti apa. Ini keberhasilannya jauh daripada orang-orang yang dengan kesungguhan hati membuka hatinya. Perhatikan enggak anak-anak? Belajar Johnny, belajar Johnny. Papa bilang belajar ya, mama bilang belajar ya. Johnny, main aja kamu, belajar. Berbanding dengan Robert. Robert nggak usah dibilangin, dia belajar sendiri. Dari hatinya. Keberhasilan mana yang kita lihat di dalam ini adalah anak yang dengan sukacita, dengan kesadaran, mengambil buku dan mulai belajar. Di dalam ini berbanding dengan yang satunya. Johnny. Tapi di dalam hal ini bukan berarti orang tua tidak lepas daripada tanggung jawab. Ikut bertanggung jawab mendidik, memberikan pengarahan. Kamu kok main handphone terus sih? Nah, waktu Anda memberikan handphone itu dia umur berapa? Apa yang dijanjikan kepada anak itu? Jika awalnya Anda melepaskan, kenapa anaknya mesti disalahkan? Itu tanggung jawab Anda. Di dalam hal ini. Jangan mencoba mencari dalih, membenarkan diri sendiri. Karena anak semakin rusak. Kenalilah kesalahan Anda, perbaiki. Jangan sungkan minta maaf kepada anak dan perbaiki. Di dalam hal ini. Kalau tidak, susah nantinya. Ada seseorang yang berkata, lebih mudah membentuk anak kecil dan membuat dia menjadi manusia dewasa daripada manusia dewasa yang hancur dan memperbaikinya kembali. Sulit di dalam hal ini. Jadi saya beritahu, pengajaran tahapan perkembangan psikososial ini sangat bermanfaat bagi kita yang sungguh-sungguh ingin mendidik anak kita berdasarkan sains ini tadi. Pada saat kita mengamati ketiga tahap pertama Erik Erikson ini, kita akan menemukan krisis yang dihadapi anak-anak ini sejajar dengan krisis yang dialami Adam dan Hawa di Taman Eden. Dapat dipelajari dalam Kejadian 3 ayat 1-8. Ya. Dan krisis yang dialami Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11. Lukas 4 ayat 1-13. Tantangan yang dihadapi itu apa? Tantangan yang dihadapi itu adalah keintiman, intimacy, hubungan anak dengan Tuhan dan sesama. Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat yang kelima. Kedua itu tantangan dia hadapi. Yang pertama keintiman, intimacy. Yang kedua identitas. Ini banyak ini yang gagal. Identity. Pemahaman diri anak di hadapan Tuhan dan orang lain. Aku ini siapa ya? Yohanes 10 ayat 30 menceritakan tentang itu.
Dia mengenal dirinya sebagai siapa. Adakah Tuhan yang memimpin dia di dalam kehidupan itu sehingga segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukan akan mungkin jika ia mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi jika orang tua terus-menerus melecehkan anak ini, sehingga identitas anak itu muncul sebagai pecundang, ya nggak aneh. Maka di dalam hal ini terbentuklah fixed mindset. Nah, jika anak ini bertumbuh berkembang dengan fixed mindset dan kemudian orang tua kecewa, tanyakanlah itu pada diri Anda yang membuat anak ini menjadi seperti ini. Nah, saya bertemu juga dengan orang tua 1001 macam alasan mereka. Banyak sekali alasan-alasan yang diajukan untuk membenarkan diri mereka. Pertanyaan saya cuma satu. Anda bertanya kepada saya sebagai konsultan, tujuannya apa, purpose-nya apa? Jika Anda mengajukan segudang alasan kepada saya. Coba pikirkan perkataan sini benar-benar ya. Ngapain ketemu untuk meminta pendapat seorang profesional kalau toh mau berbohong? Tujuannya apa? Di dalam hal ini. Tujuan datang kan karena kita ingin memperbaiki. Karena itu, terimalah keadaan di mana kesadaran itu terlihat, di mana kita tidak melihat karena ada titik buta, titik kebutaan, blind spot. Kita terima, kita lihat untuk kita perbaiki. Bersyukur kita di dalam hal ini. Berbanding kita ketemukan 1000 alasan. Bagi saya, orang yang selalu mengemukakan alasan-alasannya adalah seorang yang tidak ingin berubah sebetulnya. Dan ini banyak kita lihat pada orang yang terus-menerus menunda dan pecundang di dalam hal ini. Excuse my language, but it is what it is. Di dalam hal ini. Yang pertama tadi apa? Keintiman, intimacy. Yang kedua apa? Identitas, identity. Yang ketiga apa? Imitasi, imitation. Tindakan berdasarkan kehendak, willful actions. Seorang anak terhadap Tuhan dan orang lain. Yohanes 5 ayat 19. Imitasi, imitation. Ya. Yesus bilang apa? Anak tidak melakukan kecuali dia melihat Bapa melakukan. Kalau bapaknya tukang maki orang, anehkah kalau anaknya juga tukang maki orang? Kalau bapaknya suka bohong, anehkah kalau anaknya suka bohong? Saya pernah lihat orang tua, bilangin nanti ya kalau tante itu datang, bilang mami nggak ada. Anak umur 5 tahun lempeng. Mami bilang mami nggak ada di rumah, tapi mami di kamar tuh tante. Ya gimana caranya? Anak dimarahin. Padahal anak diajar berbohong. Pada waktu anak berbohong, pernahkah mami mengajar kamu berbohong? Dan suka bohong sama mami. Lah itu waktu tante itu datang mami. Wah itu lain dengan orang lain, dengan orang lain. Lah ya. Dengan orang lain, tidak dengan orang lain. Jangan berbohong, ya jangan berbohong. Nggak ada. One house, one rule. Mantap nih, udah hafal anak-anak saya. One house, one rule. Tidak boleh berbohong, ya tidak boleh berbohong. Di rumah, di luar rumah, terhadap anggota keluarga, terhadap orang lain, terhadap siapa saja. Mantap kan? One house, one rule. Itu dari Alkitab. Berlaku bagi orang Israel dan bukan Israel. Hanya satu hukum yang berlaku. Kalau nggak double standard nanti itu. Banyak ya di gereja double standard nih banyak. Wah dia orang kaya nih. Pakainya keren nih men. Dulu depan mama silakan bu, silakan mbak. Orang yang kurang, lu di belakang aja lu duduknya. Kok bisa? Double standard seperti gitu. Jadi 3 ya. Keintiman, intimacy. Yang kedua, identitas. Yang ketiga, imitasi. Willful actions, itu ya, Yohanes 5 ayat 19 tadi yang kita katakan. Nah, anak melihat dan anak meniru. Yohanes 5 ayat 19. Di Amerika kita sebut monkey see, monkey do. Anak cenderung meniru perbuatan kita dan bukan perkataan kita. Saya ulang. Anak cenderung meniru perbuatan kita, bukan
perkataan kita. Jika perbuatan kita benar dalam mengajar anak-anak kita, maka anak-anak kita akan bertumbuh dan berkembang dalam kebenaran, terang, firman Tuhan. Jika anak-anak secara terus-menerus melihat kekerasan dalam rumah tangga, perdebatan yang tidak berguna dalam rumah tangga, saling menuduh, saling menjerit, dan mempergunakan anak-anak sebagai tameng untuk membenarkan diri, maka ketahuilah jiwa anak akan terluka dan dapat menyebabkan perubahan fisik yang tidak normal pada otak anak-anak dengan efek jangka panjang yang mempengaruhi anak untuk memanifestasikan gangguan psikologis. Itu gangguan efek psikologis ini sebagai efek trauma ya di dalam kehidupan anak itu. Apalagi kalau anak dipersalahkan bahwa orang tua berkelahi itu gara-gara kamu. Kok bisa? Yang mau berkelahi itu pilihan papa dan mama, nggak ada urusan sama anak. Apa besok ketemu gorila gara-gara gorila di sini maka gue berkelahi nih? Kan nggak seperti itu. Jangan menyalahkan anak jika engkau berkehendak untuk berkelahi. Nih, untuk berkelahi itu gampang. Untuk berkelahi itu gampang banget. Saya ulang, untuk berkelahi itu gampang banget. Pertanyaan saya, yang susahnya apa? Siapa yang akan menghentikan perkelahian yang dimulai ini? Berkelahi itu gampang. Mesti ada yang mulai dong. Yang susah apa? Menghentikannya. Maka di luar tuh mesti dilerai orang kan. Apa selesai? Kagak. Jawabannya apa? Di Indonesia banyak tuh. Di sini nggak ada di Amerika. Di Indonesia banyak. Siapa yang pecahkan, dia yang bayar. Artinya dia beli. Pecahkan, beli. Di dalam Alkitab, siapa yang bersalah, dia bertanggung jawab. Siapa yang memulai perkelahian, dia yang bertanggung jawab untuk menghentikan perkelahian itu. Fair dong. Di dalam hal ini. Tapi kan ada Alkitab digunakan dengan cara yang salah nih. Kalau ditampar pipi ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya terus-menerus aja dia mesti diam. Ya nggak seperti gitu dong dalam realitasnya. Akan berdebat terus dan anak nonton sembari makan popcorn. Ayo mam, sikat mam, ayo dad. Anak tepuk tangan sudah itu. Nah lantas sudah itu anak dimaki, dimarahin. Padahal yang berkelahi kalian, kok anak bisa salah? Malu dong. Anda sedang memberikan contoh bahwa pernikahan yang sehat itu seperti apa yang Anda contohkan kepada anak-anak itu. Nah, anak-anak ini kalau takut menikah suatu saat, pertanyakan diri Anda. Mami lu gini loh, papi lu gitu loh. Anak punya masalah masing-masing. Jangan sampai orang tua membebani anak dengan masalah kalian. Anak punya masalah masing-masing. Jangan sampai orang tua membebani masalah orang tua kepada anak-anak yang tidak dapat mereka pikul. Keterlaluan banget kan? Masalah orang tua adalah masalah orang tua. Karena itu dibereskan di antara orang tua, di antara berdua. Dengarkan kalimat saya baik-baik. Dibereskan di antara berdua, papa dan mama. Marilah aku bawa kepada orang tuaku, kata yang istri. Lantas yang suami membawa juga kepada orang tuanya. Maka timbullah perdebatan di antara dua orang tua dan anak-anak ini sekarang nonton. Ayo pap, maju pap, sikat pap. Di mana konsekuensi pernikahan itu? Bahwa aku saling mengampuni, bahwa aku saling mengasihi. Karena pernikahan adalah
pertemuan dua orang yang tidak sempurna, yang saling menyakiti, yang saling melukai. Karena itu kedua orang yang tidak sempurna ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk saling mengampuni. Saling memaafkan di dalam hal ini. Ya. Ini penting banget. Jangan lemparkan kesusahan Anda, masalah Anda, tanggung jawab Anda kepada anak. Biarkanlah anak menjadi anak sesuai dengan usianya. Anak pun dapat belajar pada saat bermain. Saya kasih contoh. Contoh ya. Nih, orang tua yang dengarkan saya melalui YouTube atau yang orang tua hadir di sini. Kalau ada hari hujan, anaknya bermain hujan di Indonesia, jangan main-main hujan. Jangan main-main hujan. Masuk. Sakit nanti. Pilek nanti. Nyusahin orang tua aja kamu. Benar apa benar nih? Benar pada nganggur. Gimana? Kalau dia merasakan air hujan itu di badannya jatuh. Nggak apa-apa dong. Dan kemudian kita ajarkan, kamu tahu nggak gimana cara hujan itu terjadi? Belajar. Jangan-jangan orang tuanya nggak malas belajar itu hujan datangnya dari mana. Orang tuanya aja nggak mau direpotin. Biarlah dia bermain hujan sebentar, so what? Kenapa emang? Setelah itu dikasih mandi. Nggak apa-apa dong. Ya, saya waktu cuci mobil, anak saya siram saya bukan siram mobil karena belum bisa diarahkan. Basah kuyup. Sabun, segala macam. Mau marah? Biarin aja dia dinikmatin itu. Kenapa memangnya? Usianya dia. Saraf autonomnya dulu dia mesti latih untuk bisa pegang itu dengan baik. Anak-anak kecil diajak pergi ke pemadam kebakaran dan oleh pemadam kebakaran pegangkan selang yang berat itu supaya mereka ikut rasakan apa yang dikerjakan oleh pemadam kebakaran. Nah, saya umur 3 tahun, jadi mau lihat itu dalam fire truck itu ada apa ya? Saya samperin itu mobil pemadam kebakaran yang sedang parkir. Excuse me, sir. Anak saya mau lihat di dalamnya itu ada apa. Bolehkah? Oh, boleh, digendong dibawa masuk ke dalam. Sangat suportif. Oke banget. Nanti saya tanya, kamu lihat apa tadi sayang? Dalamnya ada apa? Enak nggak duduk sana pegang setirnya? Ya bisa kita tanyakan. Di dalam hal ini. Itu pengalaman dia. Oke banget. Lu jangan ngerepotin orang. Ya, semuanya dihalangin. Karena kamu nggak mau direpotin aja, karena malu bertanya aja sama bapak supir itu. Apa salahnya datang ke sana? Sama polisi juga oke. Mau foto sama bapak polisi itu oke, boleh banget. Officer, anak gua mau foto sama lu, boleh nggak? Nanya kan boleh, kalau dia lagi repot, buru-buru, dia jawabannya enggak, ya nggak salah lah. Dalam hal ini. Ya. Jadi sekarang gini, tahap pertama yang akan kita bahas itu adalah tahap bayi. Nggak ada yang lahir langsung menjadi kumisan gitu kan, enggak. Tahap bayi dulu dong. Wah, aku nggak mau tahap bayi. Mau langsung umur 30 tahun, besok sudah mau kawin. Nggak ada. Tahap bayi dulu. Namanya infancy stage. Ya, dari lahir hingga 24 bulan pertama, bukan tahun. Dari lahir sampai 24 bulan pertama. Seorang bayi kecil berubah dengan sangat cepat. Karena itu harus cepat ngikutinnya. Mendadak dia sudah bisa balik badan. Ya. Pada tahap awal ini, bayi akan mengisap ibu jarinya dan mengenali ibunya, tetapi tidak ada yang lain di lingkungannya. Tetapi setelah 4 bulan atau lebih, anak mulai menyadari bahwa ada hal-hal di luar dirinya. Jadi, seorang anak akan menyentuh benda-benda yang lembut atau meremas mainan, dikasihkan bola-bola karet, dia mulai megang. Dia mulai pencet-pencet, melatih persarafannya di dalam hal ini. Merangkak, diajarkan, saya bermain. Istri saya ujung satu, saya di ujung sini, dia lari, merangkak cepat, bunyikan bel, kasih dengar. Pertama kali saya, karena kami dua-dua dari dunia medis, saya mau cek dia mendengar atau tidak mendengar. Saya bunyikan di belakang telinganya. Dia menoleh dari mana suara itu. Saya tahu anak saya mendengar. Semua saya cek sebagai tenaga medis.
Yang waktu merangkak ya kita main, dia ke tempat saya, ke tempat istri saya, gantian merangkak, kasih unjuk mainan. Kemudian kita melatih dia berkonsentrasi. Melatih dia untuk mulai memilih. Dan sebagainya ini. Dia bisa menentukan menu makannya pada usia yang sudah cukup. Dia bisa mengatakan dia kenyang atau tidak. Ini otonomi ini penting. Jadi dia memegang kendali sehingga dia bisa menjadi anak yang berkeinginan, anak yang berkehendak, anak yang tahu dia mau apa di dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai dia mau apa ya papa ya, yang terserah papa dah, terserah mama deh, bagaimana aku ngikut aja. Padahal anak ini menjadi begitu karena ditekan. Be careful di dalam ini. Semakin anak bertumbuh, semakin ia mulai tertarik pada berbagai hal dan ia mulai mempelajari serta menjelajahi lingkungannya. Nah, kehadiran orang tua sangat berguna dalam hal ini untuk mengikuti perkembangan anak ini. Jangan sampai trust versus mistrust ini hilang. Anak merangkak, perhatikanlah, anak merangkak 2-3 rangkakan, dia menoleh ke belakang, lihat, ada nggak mami di sana? Ada nggak daddy di sana? Dia merangkak lebih jauh lagi, dia lihat. Kemudian dia putar, dia balik, ngintip. Ada nggak masih di sana? Can I trust you? Dapatkah aku percaya kepada orang tuaku ini bahwa dia tetap ada di sana waktu aku pergi dan waktu kembali masih menunggu aku? Aku orang sangat dikasihi kok. Kalau orang tua sering menghilang, pergi dan kemudian mendadak pergi kerja, mendadak anak-anak lihat lama sekali malam baru pulang, mungkin dia tertidur, besoknya baru lihat lagi. Ini nggak baik. Harusnya diberitahu berpamitan dengan anak tersebut. Papa berangkat kerja, cium anaknya. Diberitahu. Perpisahan itu manis. Anak itu tahu akan datang kembali. Hari pertama, anak saya masuk preschool, umur 3 tahun. Hari pertama itu adalah 9/11 itu. Kejadian itu. Tahun 2001, 9/11. Masih ingat ya? September 11 tahun 2001. Tower itu ditabrakin sama kapal terbang. The Twin Towers. Itu hari pertama anak saya masuk sekolah. Pertanyaan anak saya hari pertama sekolah itu begini. Daddy datang tepat waktu nanti atau sedikit terlambat? Jadi Fang tahu. Anak umur 3 tahun bertanya pada saya. Saya jawab, hari ini hari pertama, Daddy akan tunggu di sini, nunggu itu ada pintu kaca-kaca, Daddy akan berdiri di sana untuk orang tua berdiri. Jadi kamu aman. Jadi dia tahu. Sebentar dia lihat kalau dia lagi asik main sama temannya, halo, halo. Jangan sampai berbohong kepada anak. Kita perlu memberikan masukan, you can trust me. Kau dapat percaya padaku. Apapun yang aku katakan, aku lakukan. Di dalam hal ini. Ya. Nah, semakin anak bertumbuh, saya katakan tadi, semakin ia mulai tertarik pada berbagai hal. Dan ia mulai mempelajari serta menjelajahi lingkungannya. Iyalah, dia makin explore lebih banyak lagi. Pada usia 18 bulan, 1,5 tahun, anak-anak mengembangkan permanent object. Permanent object adalah pemahaman bahwa objek terus ada, bahkan ketika mereka tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat disentuh, tidak dapat dibaui atau dirasakan dengan cara apapun. Jadi pada waktu objeknya tidak berada di sana, pada waktu orang tuanya tidak ada di sana, papa ataupun mama, begitu ya, karena berangkat kerja, mulai sekarang anak secara aktif mencari objek yang tersembunyi. Papa ada di mana tadi ya? Oh, papa kan tadi bilang permisi kerja. Bagaimana kalau papanya tidak mencium dia permisi kerja, tapi meninggalkan secara bersembunyi? Anak itu akan tidak percaya kepada Anda. Dalam hal ini. Kenapa harus dibohongin dengan cara yang demikian? Mereka akan mulai meniru atau membuat representasi dari hal-hal yang telah mereka lihat. Ini dari usia dini. Apa yang dilihat itu dikerjakan. Seperti melambaikan tangan, hai, bye, dah. I love you. Mami sayang kamu. Daddy sayang kamu. Bukan hanya sekedar perkataan. Kalau barusan dikatakan, Daddy sayang kamu, kemudian dia tumpahkan sup. Gitu aja mesti ditumpahin. Ngerepotin orang aja. Lah, tadi katanya sayang.
Yang disayang bendanya, supnya, atau anaknya? Coba pikirkan baik-baik ini. Jika Anda tetap memarah, saya bertanya, pernahkah Anda menumpahkan sup selama Anda hidup sekian puluh tahun? Jangan pernah katakan tidak pernah, karena Anda sedang berbohong kepada saya. Setiap orang pernah. Kalau Anda boleh dan tidak ingin dimarahi, kenapa anak nggak boleh dan perlu dimarahi? Kalau dapat matematik 8 atau 7 dimarahin. Anda emang terus-menerus dapat 10 gitu matematik ujiannya? Tidak pernah membuat satu kali pun kesalahan gitu? Hei, kalau ada yang tidak pernah membuat kesalahan itu namanya Tuhan. Pertanyaan saya, kamu Tuhan? Atau ingin menyayangi Tuhan? Kalau bukan, ya nggak apa-apa lah orang buat kesalahan, kecuali Anda narsis. Kalau Anda narsis, ya Anda menyayangi Tuhan. Sejak lahirnya sudah sempurna. Jadi kita berhati-hatilah di dalam hal ini, dalam memberikan masukan kepada anak-anak. Nah, sedikit lagi, kemudian saya buka floor ini ya. Bahkan sebelum mereka sampai usia 2 tahun ya, anak-anak ini sudah dapat membuat kombinasi sederhana dalam pikiran mereka. Aku bisa meletakkan ember untuk mengambil mainan. Nah, sini suka dipasang orang kotak ke ember, masukin mainan, saya taruhkan bawah, ambil. Permainan pura-pura dimulai. Ya, anak itu menambobokkan bonekanya dan meletakkan bonekanya ke tempat tidur dan menyelimutinya. Pura-pura dia menjadi mami bagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki, dia pura-pura menjadi montir, masuk ke bawah kolong bangku, sedang memperbaiki truk dan sebagainya. Dan anak-anak mulai melihat suatu objek tidak hanya sebagaimana objek itu adanya, tetapi juga seperti apa bentuk objek itu. Jadi misalnya, balok mainan dapat digunakan sebagai telepon-teleponan. Halo, gitu. Ya. Jean Piaget menyebut ini tahap ilmuwan muda. Ilmuwan muda, bukan mudah, ilmuwan muda. Ya. Anak-anak mulai melakukan eksperimen-eksperimen kecil saat mereka menjelajahi lingkungan mereka. Ini daya kreativitas pikiran mereka. Jangan dihalangi. Dia gunakan supidol. Halo papa. Jangan dibentak, jangan dimarahi. Ini lagi kebuka kosong. Ya, entarlah. Itu kan nggak seharian. Atau diajarkan, yuk kita tutup dulu yuk. Pinjam ya, bukan direbut. Sekali itu baik 4 bulan, pinjam ya. Bukan ditarik. Hargai anak itu. Papa pinjam ya, mama pinjam ya. Kebiasaan orang tua apa? Tarik aja. Dia belum mengerti. Ya ampun. Begitu mengerti sudah terlambat karena kamu sudah membuat kebiasaan-kebiasaan yang kasar itu. Main betot. Pertanyaan saya, apakah bayi memiliki perasaan seperti orang dewasa? Iya. Kalau Anda sedang pegang ballpoint, orang ambil tanpa permisi, Anda merasa tidak suka, kenapa Anda dapat berpikir bahwa itu oke untuk mengambil mainan yang ada pada tangan anak tanpa permisi? Sekarang sangat membuka pikiran ya. Saya memberikan contoh-contoh ini. Ya, saya tahu di antara yang mendengar ini, aduh, aku sudah buat kesalahan. Nggak apa-apa, bisa diperbaiki kok. Minta maaf aja pada anaknya, mulai perbaiki lagi. Di dalam hal ini. Ya, jangan sampai malu juga mendengarkan ini barangan anak-anak. Wah, ketahuan dong kelemahan gua ini. Fully okay di dalam hal ini. Ya. Nah, saya akan buka floor dulu di dalam ini. Sejauh ini yang telah kita pelajari ini, antara perkembangan psikososial dengan fungsi ayah ibu ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Jangan bertanya di luar apa yang telah kita bahas ini. Yang belum dibahas, jangan ditanya. Anak saya umur 18 tahun, jangan. Ini baru awal kok. Bertanya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Oke, diam di dalam konteks. Oke, silakan. Floor saya buka. Aku mau nanya ya, Pastor. Boleh nggak sih kayak berbohong demi kebaikan untuk anak? Kan kalau di agama sebelah kan berbohong demi kebaikan tuh gak apa-apa gitu. Kayak tadi ada ngebahas kan yang
anak kecil apa sih bilang jangan bilang aja mamanya nggak ada gitu. Padahal mamanya ada di dalam nih. Aku pernah seperti itu. Jadi pada saat anak aku kita main berenang gitu. Tapi pas aku bilang jangan bilang tante kamu kalau kita habis main berenang di hotel. Karena nanti bakal apa sih banyak pertanyaan. Aku males menghindari itu. Jadi pas aku bilang gitu mewanti-wanti si anaknya tuh malah sampai rumah datang, Tante Ella, aku kemarin habis berenang di hotel. Aduh. Jadi soalnya, jadi pas dia ngomong, aku malah jadi, kan saya tadi udah bilang jangan dikasih tahu, kataku. Jadi sebenarnya boleh nggak sih berbohong demi kebaikan itu gitu? Demi kebaikan siapa nih? Demi kebaikan ibunya atau demi kebaikan anak nih? Demi Demi kebaikan. kepentingan ibu atau demi kepentingan anak? Iya sih, kayak demi kepentingan ibunya. Nah, berarti anak diabaikan kepentingan anak di dalam hal ini. Ada gitu bohong putih begitu? Di dalam hal ini kan kepentingan ibu demi kebaikan anak yang mana ini? Mamanya aja yang nggak mau direpotin dengan pertanyaan-pertanyaan. Hey, kalau Anda tahu menempatkan boundaries, Anda akan bisa menjawab. Dalam otonomi itu penting. Biarlah anak itu memiliki otonomi berpendapat. Boundaries yang kita tetapkan kan juga bisa fleksibel di dalam hal ini dan bisa diperbaiki sesuai dengan umur. Sesuai dengan persahabatan kita itu. Jika orang tersebut sudah dapat menghargai batasan yang kita buat, dia bertanya untuk melunakkan batasan yang ada dan kita melihat pantas diperlunak, kenapa tidak di dalam hal ini? Pokoknya lewat jam 10 malam tidak boleh nelpon. Kakak, aku tahu lewat jam 10 malam tidak boleh ditelepon. Tapi mami kan lagi sakit nih. Aku mohon petunjuknya kalau mami lagi kambuh lagi jam 12 malam nanti gimana kakak? Lah ini kan kepentingannya lain ini. Ya. Nah berbohong pergi berenang. Jangan dikasih tahu tantenya, orang tuanya aja yang punya masalah. Jadi bolehkah? Begitu tanya bolehkah? Ada sesuatu yang salah. Kalau enggak mungkin tanya, bolehkah? Ini orang tua berbohong seperti gini? Di dalam hal ini. Tapi pernahkah Alkitab menunjukkan kebohongan ini? Pernah? Rahab misalnya, menyembunyikan 2 pengintai. Berbohong nggak dia kepada orang yang mencari kedua pengintai ini? Ya jelas. Siapa nama 2 pengintai itu? Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan menghadiahkan itu. Bidan-bidan yang diinstruksi oleh Herodes, matikan anak-anak laki-laki orang Israel. Dimatikan nggak? Kagak. Mereka bohong. Mereka katakan apa? Terlalu kuat orang-orang ibu-ibu Israel ini, sehingga sebelum sempat kami lakukan sesuatu, mereka telah melahirkan sendiri. Maka mereka diberkati oleh Tuhan. Ini melindungi nyawa orang. Ini melindungi kehidupan di dalam hal ini. Nanggap ya? Di dalam hal ini. Oke, terjawab. Yang berikut, ada pertanyaan kah? Saya mau tanya Pastor. Menurut Pastor, infancy stage tadi yang tahap bayi itu masuk nggak kalau bayinya itu masih dalam kandungan? Sekali lagi pertanyaan kurang jelas ya. Masuk tidak kalau infancy stage dalam tahap bayinya itu, kalau bayinya itu dalam kandungan, bukannya pas sudah lahir. Karena dalam kandungan pun sebenarnya itu juga termasuk tahap yang penting kalau menurut saya. Ya, saya mau tanya pendapat Pastor seperti apa? Oke. Erik Erikson ini membuat tahapan observasi. Yang namanya observasi itu adalah penilaian dia berdasarkan observasi yang dilihatnya. Apakah anak di dalam kandungan dapat dilihat oleh Erik Erikson pada waktu itu? Tidak. Dia membuat tahapan-tahapan itu setelah bayi dilahirkan oleh Erik Erikson. Nah, pertumbuhan bayi di dalam kandungan berbeda lagi. Itu dinilai oleh dokter anak dan dinilai oleh dokter kandungan yang mengukur perkembangan kesehatan kehamilan ibu yang hamil ini tadi.
Berapa ya timbangannya? Naik nggak ya timbangannya? Berapa ya ukuran? Sekarang saudara sonografi bisa diukur. Pertumbuhan anak, posisi anak, kesehatan anak di dalam kandungan embrionya. Ukurannya bertumbuh nggak? Sesuai nggak dengan batasan-batasan yang ada? Kalau tidak, terjadi apa di dalam hal ini? Dan nasihat-nasihat diberikan. Kalau orang tuanya, misalnya kalau di Amerika, orang tuanya adalah drug addicts. Begitu anak lahir, anak itu langsung diambil pemerintah. Itu. Tidak pulang sama ibunya. Karena ibunya addict. Harus masuk program dulu untuk membereskan addiction-nya dia. Di dalam hal ini. Anak di dalam kandungan itu diperiksa nggak? Oh ya, kalau orang tuanya datang. Di dalam hal ini. Tapi kalau orang tuanya tidak datang dan ketahuan dia itu adalah drug addicts, maka social worker akan menyamperin dia di rumah itu untuk memastikan kesehatan sang ibu. Maka negara maju di sini banyak sekali program-program yang tersedia untuk dilakukan. Sebuah hal yang positif yang saya lihat di dalam ini. Jadi pertumbuhan anak di dalam kandungan berbeda penilaiannya daripada pertumbuhan anak setelah lahir dalam pengamatan kita. Terjawab? Oke. Oke, Pastor. Terima Baik. kasih. Yang lain? Pastor menanggapi Amanda tadi. Oke, kalau dokter kandungan pas cek anak, oke lah makan anggap aja salmon segala macam itu pasti akan menentukan. Nah, yang saya mau tanyakan di sini adalah kita seringkali dengar ketika bayi itu lahir, coba puterin lagu-lagu yang lagu rohani, lagu jazz itu akan merangsang pertumbuhan bayi gitu kan. Secara psikologi itu benar atau enggak sih sebenarnya? Benar. Apalagi kalau anaknya bagi orang percaya itu dibacakan Alkitab. Kita lihat di dalam pertemuan antara Maria dengan Elizabeth. Shalom. Anak itu di dalam kandungan Elizabeth bereaksi. Saya membaca buku-buku yang dikarang oleh seorang psikiater Kristen tentang anak di dalam kandungan dan efek aborsi. Oke. Dalam salah satu cerita itu di dalam buku ini, ada satu keluarga yang menggugurkan bayinya dan kemudian hamil lagi. Dan sang ayah berkata, kalau ini anak perempuan lagi, aku patahkan lehernya. Apa dia benar patahkan? Ya enggak. Tapi waktu anak ini umur berapa tahun saya lupa pada saat ini, dokter psikiater ini yang menulis buku ini bertanya, kamu ada berapa orang bersaudara? Kami semua bertiga. Orang tuanya lihat, kamu berdua kok. Ya, karena Melisa sudah mati, katanya. Pak dokter, yang membunuh Melisa ini orang tuaku ini. Itu anak yang digugurkan. Kenapa? Karena pada waktu dia berada di dalam kandungan ibunya, terjadilah percakapan seperti ini. Ya, bahwa dia ini pengganti daripada Melisa. Roh anak itu menangkap pembicaraan itu dan disampaikan pada pembicaraan dengan dokter psikiater ini. Karena saya banyak membaca, jadi saya tahu cerita-cerita tentang hal ini. Ya, ini ditulis oleh rekan sesama dokter. Jadi saya beranggapan dia tidak berbohong karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan di dalam hal ini. Ya, terjawab. Kalau di Jerman begitu anak lahir, diputar lagu klasik Beethoven di dalam ruangan itu. Memang dalam kandungan selama 9 bulan itu saya pastikan seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Maleaki, dari kitab Injil Matius sampai Wahyu dibaca habis. Kemudian setelah lahir terus-menerus juga saya baca. Saya baca bagian dia, saya baca bagian saya. Jadi saya tidak untuk mempermudah diri saya, udahlah sekalian saya baca, saya punya, saya baca dia. Enggak. Saya baca dia punya, saya baca, saya punya, making sure dalam 1 tahun itu dia menyelesaikan dia punya bagian, saya menyelesaikan bagian saya. 2 kali. Waktu kehamilan, begitu juga. Itu tugas ayah. Dan memberikan lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan. Setiap jam 9 malam, pulang kantor, pulang kerja, kita membiasakan, mendisiplinkan anak ini untuk mendengarkan firman dan mendengarkan puji-pujian. Kalau lewat 1-2 menit dari jam 9, anak itu mulai mendendang-dendang di dalam perut ibunya untuk mengingatkan, ini sudah jam 9. Disiplin di dalam hal ini. Itu saya kerjakan, jadi saya bisa katakan ini. Ya.
Berikutnya, pertanyaan. Masih ada? Supaya jangan terlalu lama kosong. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kalau ada, raise your hands. Angkat tangannya kalau ada. Saya akan tunggu. Kalau nggak ada, saya akan melanjutkan. Lanjut, Pastor. Silakan lanjut, Pastor. Oke. Di dalam hal ini kalau kita lihat, basic virtue, artinya sifat, kualitas, karakter, moral. Itu basic virtue ya. Ada stage yang kita lihat tadi saya katakan ya. Ada 8 stage-nya. Stage yang pertama, saya tidak akan membahas semuanya di dalam percakapan kita ini, karena Anda bisa melihat sendiri di dalam rekaman yang saya katakan tadi, tahapan perkembangan psikososial, ada 4 seri di sana, dan setiap seri itu 2 jam, jadi 8 jam. Aduh, lama sekali. Ya, kalau Anda mikir 8 jam. Saya mempersiapkannya berapa lama? Saya membaca bukunya berapa banyak? Anda dengar rasanya jauh lebih gampang daripada waktu saya mempersiapkan ini semuanya. Ya, karena kita berbicara tentang kehadiran dan fungsi ayah atau peran ayah, maka saya akan membahas cepat sekilas aja. Jika Anda berkeinginan untuk belajar lebih jauh, lebih dalam lagi, bagaimana perkembangan sesungguhnya itu terjadi, saya undang untuk mendengarkan tahapan perkembangan psikososial ada di YouTube channel saya. Bisa subscribe, cari di sana. Adakan waktu untuk mencari, usahakan. Ingat, mantra kita apa? Persiapan, artinya berusaha, ada usaha, ditambah dengan kesempatan sukses. Kalau Anda nggak mau berusaha, ya nggak bisa terjadi. Fair ya? Jadi stage yang pertama itu apa? Psikosocial crisisnya itu adalah trust versus mistrust. Basic virtue-nya, kualitas yang dihasilkan, karakter yang dihasilkan, moral yang dihasilkan itu adalah hope. Masih ada harapan. I can trust him, aku dapat percaya kepada orang ini. Usia di mana itu? Antara 0 sampai 1,5 tahun. Itu trust versus mistrust. Yang kedua itu, tahap yang kedua, stage yang kedua. Autonomy versus shame. Kadang-kadang ditulis versus shame and guilt. Oke. Basic virtue-nya apa? Sifat yang dihasilkan apa? Kualitas yang dihasilkan jika dia lulus ini dengan baik. Karakter yang dimilikinya apa? Moralnya itu apa? Will. Dia mempunyai will yang sehat. Kehendak yang sehat di dalam hal ini. Oke. Kapan terjadi? Usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tadi kan 0 sampai 1,5 tahun. Dalam trust versus mistrust adalah autonomy versus shame atau shame and guilt ini antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, stage yang ketiga, inisiatif versus guilt di dalam hal ini. Basic virtue-nya apa? Dia lulus, dia menghasilkan sifat apa? Kualitas anak ini seperti apa? Karakter dan moralnya itu seperti apa? Dia memiliki tujuan, purpose. Ada tujuan dalam hidupnya. Kalau dia memikirkan, dia membuat segala sesuatu, dia berpikir tentang tujuannya, purpose-nya. Apa? 3-5 tahun itu. Oke, kalau aku membeli barang itu, dan aku berapa ya? Tujuan aku membeli itu untuk apa ya? Anak sudah terlatih tanpa orang tua terlalu banyak menyetel anak tersebut, karena dia berhasil muncul dari inisiatif versus guilt-nya itu, dia berinisiatif. Kalau ini salah, kalau ini benar, dia berhasil muncul itu, berhasil diatasin kehidupan antara 3 tahun sampai 5 tahun ini, dia memiliki purpose di dalam kehidupannya. Bayangin. Inisiatifnya yang saya katakan tadi, inisiatif belajar versus anak yang tidak mau belajar. Versus, inisiatifnya dia mempergunakan, ya uang ini dapat kita pakai untuk sekolah, uang ini kita dapat pakai untuk tempat yang lain.
Berbanding dengan orang tua yang menyetel hanya karena orang tuanya pelit. Alasan yang diutamakan itu adalah, lebih baik ini, lebih baik itu. Padahal orang tuanya pelit. Punya kemampuan. Ini anak juga bisa tahu pada waktu mereka dewasa. Nggak bisa diumpetin yang beginian. Ya. Yang keempat itu, industry versus inferiority. Industry versus inferiority. Nah, basic virtue yang didapatkan itu apa? Kalau saya katakan basic virtue, artinya sekali lagi apa? Sifat yang akan diperoleh anak kalau dia lulus dari industry versus inferiority ini apa? Sifatnya akan seperti bagaimana anak ini? Kualitas yang akan dihasilkannya di dalam kehidupannya seperti apa? Karakternya akan seperti apa? Moral anak ini akan seperti apa? Kalau dia lulus dengan baik. Kompetensi. Dia anaknya kompeten banget. Kompetensi. Umur 5 sampai 12 tahun. Sangat berkompeten. Saya banyak melihat orang yang sudah usia dewasa tidak punya kompetensi. Mesti digandeng terus. Mesti tunjukkan step-stepnya. Kalau nggak ada stepnya, dia terhilang arah. Ini kan sulit. Tidak punya kompeten di dalam kehidupannya. Karena tidak mempunyai kompeten, bagaimana cara memimpin? Nanggap ya. Yang kelima, identity versus role confusion. Identity versus role confusion. Confused dia. Role confusion. Terjadi antara 12 sampai 18 bulan. 12 sampai 18, ya. 18 bulan. Kok 18 bulan? 18 tahun. Maaf, kok 18 bulan. Kok mundur lagi? Kesalahan pada saya. 12 sampai 18 bulan. Tahun. Kok bisa pikir bulan itu sih? 12 sampai 18 tahun. 12. Saya ulang nih. Saya perbaiki kesalahan saya. Minta maaf dulu. Identity versus role confusion. Terjadi antara usia 12 tahun sampai 18 tahun. Basic virtue-nya apa? Karakter yang dihasilkannya apa? Sifat yang akan ditampilkan dalam kehidupan itu apa? Karakternya seperti apa? Moralnya apa? Fidelity. Apa itu bahasa Indonesia, cari sendiri lah. Fidelity. Moralnya bagus banget. Gitulah. Ya. Kadang-kadang saya cuma tahu bahasa Inggrisnya. Nggak tahu kadang-kadang bahasa Indonesianya. Saya minta maaf untuk itu. Bukan artinya saya kurang Indonesia. Enggak lah ya. Yang keenam, intimacy versus isolation. Yang keenam, intimacy versus isolation. Terjadi pada usia 18 tahun sampai 40 tahun. Ya. Intimacy versus isolation. Dia memisahkan dirinya, menyembunyikan dirinya, tidak mau bergaul. Berbanding sekarang intimacy, dia mau terbuka dirinya, dia mau bergaul, dia pengen tahu orang-orang lain. Dia bisa mau mengertiin orang-orang lain di dalam pergaulan ini. Karakter yang dihasilkan, basic virtue-nya apa? Sifat yang ditampilkan dalam kehidupan itu apa? Anak yang penuh dengan kasih, love. Menjadi ciri khas anak ini, love. Anak yang penuh dengan belas kasihan, anak yang penuh dengan kasih. Saya melihat pada anak kami. Ini kuat banget dia. Pada mama saya. Saya lihat juga ini. Kuat banget. Love. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Stagnation, stagnansi, diam, tidak bergerak. Generativity versus stagnation, bertumbuh atau tidak bertumbuh, gitu aja. Basic virtue yang didapatkannya, sifat karakter yang dicapai, ditampilkan dalam kehidupan itu apa? Care orangnya. Caring banget. Antara 40 sampai 65 tahun. Caring. Ini cukup kuat pada saya. Caring. Love, sangat kuat. Saya mengenali itu. Yang terakhir, ego integrity versus despair.
ego integrity versus despair. Basic virtue-nya apa? Karakter yang tampilkan apa? Sifat ini ditunjukkan di dalam kehidupan moralnya, karakternya seperti apa? Wisdom. Umur 65 tahun ke atas. Wisdom. Ada orang umur 70 lebih, wisdomnya nggak ada. Ngadu orang aja berkelahi kerjaan. Ini pada ego integrity. Ego integrity versus despair. Kalau dia berhasil melewati ini, orangnya penuh dengan wisdom. Oke. Jadi ada berapa macam tadi kita pelajarin? 8. Saya ulang ya. 1. Trust versus mistrust. 0 sampai 1,5 tahun. Ya. If needs are dependently met, infants develop a sense of basic trust. Kalau segalanya itu dicukupi, lapar, ada makanannya, basah, kotor, digantikan, dibersihkan, kebutuhannya dipenuhi, akan muncul basic trust ini tadi, antara 0 sampai 1,5 tahun ini. Ya nantilah, nanti. Lah, dia butuhnya laparnya sekarang kok nanti. Ya kotornya sekarang kok nanti. Saya ingat itu. Setiap kali saya lewat satu restoran Jepang yang di sini, selalu ingat anak kami. Karena waktu itu lagi duduk makan di sana rame-rame, itu yang apalah nama tempatnya itu tuh, yang udah orang-orang berbeda-beda duduk satu meja besar, dia masakin untuk kita. Kok enggak lupa saya nama restorannya. Nah, ini anak ini memang itu umur setahun lebih, dia pup, dia nangis, dia takut sama orang. Saya sudah lihat dia jongkok, sudah nggak berani duduk lagi. Kalau duduk kan nggak enak pantatnya. Tahu saya. Kita nggak tunggu sampai di rumah, bawa masuk ke dalam mobil, buka terang, tatakin terangnya, beresin di dalam terang itu. Ada privasinya. Juga nggak kena angin dingin, kita bereskan dia di sana. Terang mobil. Dibersihkan ya. Pada saat itu. Kebutuhannya di dalam hal ini. Ya, itu 0 sampai 1,5 tahun. Kalau autonomy versus shame tadi akan menghasilkan karakter, sifat yang ditunjukkan di depan itu adalah will. Keinginannya, kehendaknya itu nyata, jelas, aku mau ini. Aku mau sekolah ini, jelas. Itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Toddlers learn to exercise will and do things for themselves. Or they doubt their abilities. Mereka coba sendiri. Saya lihat pada anak kami begitu juga. Mau disuapin? No. Aku bisa sendiri, Daddy. Aku makan sendiri. Aku tidak mau disuapin. Itu 1,5 tahun barangkali seperti itu dia. Aku nggak mau. Makannya cepat banget lagi. Sampai sekarang makan itu saya nggak ngerti, ditelan aja gitu, dikunyah 2-3 kali udah ditelan. Itu sama seperti koko saya Dr. Lee, dokter di rumah sakit apung itu. Itu cepat banget makannya. Saya pelan. Dia bung habis selesai. Marinir. Beres dia. Nah, dia memiliki 2 kemungkinan, doubt atau memiliki kemampuan ya untuk menentukan otonominya di dalam hal ini. Kalau dia bisa exercise, melakukan bagian daripada dia, aku mau makan sendiri, aku jangan disuap, biarkan. Aku mau bangun blok ini sendirian, biarkan. Mari dibantu. No. Anak dari kecil sudah kelihatan well-nya. Dia coba jalan, jatuh. Mari digendong. Aduh nyok, bukan, biarin. Dia akan merangkak, cari sofa, cari dinding, cari apa, mencoba berdiri. Ini will-nya dia sedang exercise. Otonominya dia sedang dia coba. Biarkan. Yang ketiga itu inisiatif versus guilt tadi yang kita katakan, yang akan menghasilkan purpose. Inisiatifnya ada kuat di sana antara umur 3 sampai 5 tahun. Dia akan mulai berpikir, dia berinisiatif dan memikirkan kemungkinan-kemungkinannya di dalam hal ini. Anak-anak preschool learn to initiate tasks and carry out plans. Mulai melangkah. Rencana kerja seperti apa, bagaimana?
or they feel guilty about efforts to be independent. Biarkan anak itu mempunyai plan, rencana kerja. Kalau dihalangi terus, dia akan merasa bersalah. Kok aku punya rencana, aku tidak boleh memiliki rencana, hanya papa dan mama yang boleh memiliki rencana. Ini kan repot ini. Pokoknya kamu mesti sekolah ini, papa bilang begitu, mama bilang begitu. Kamu cuma boleh bermain dengan anak ini, titik. Ini repot ini. Ya. Dan kemudian ada industry versus inferiority, akan menghasilkan sikap, sifat, karakter, moral, kompetensi, kemampuan antara 5 sampai 12 tahun di dalam hal ini. Jadi children learn the pleasure of applying themselves to task or they feel inferior. Jadi anak itu mulai mengaplikasikan apa yang mereka tak ketahui dalam bentuk pekerjaan itu sendiri. Yang bagian ini aku bisa kerjakan, aku bisa mimpin nih. Kita bisa membuat rencana, atau mereka akan menjadi inferior. Kepemimpinan itu sudah mulai kita lihat pada usia dini seperti itu. Misal dalam bermain, yang satu muncul aja dengan ide-idenya. Oke, dia jadi kapten, dia jadi ini, dia kuat sekali ngatur. Bisa kelihatan. Dan pada usia-usia begitu ada juga yang mulai melihat di sini mana yang benar, mana yang tidak. Di dalam hal ini. Ini identity versus confusion di dalam hal ini ya. Identity versus role confusion antara 12 sampai 18 tahun menghasilkan fidelity. Moralnya. Yang keenam itu adalah intimacy versus isolation. Akan menghasilkan love, kasih sayang. Young adults struggle to form close relationships and to gain the capacity for intimate love, or they feel socially isolated. Aku diterima nggak ya? Aku bisa masuk dalam grup ini nggak ya? Di dalam hal ini. Apa yang akan terjadi kalau aku ditolak ya? Di dalam hal ini. Ya. Kalau mereka merasa santai aja di dalam ini, nggak diterima ya nggak apa-apa. Tapi mereka tetap mengasihi tanpa memusuhi orang menolak. Mereka akan mempunyai pengertian luas banget. Mereka memiliki kasih yang dalam terhadap setiap orang, memandang orang dari sisi yang positif, bukan dari sisi yang negatif, penuh dengan kecurigaan. Yang ketujuh itu adalah generativity versus stagnation. Kalau dia lulus, dia akan menghasilkan sikap, sifat, karakter, moralnya itu adalah caring banget. Antara 40 sampai 65 tahun saya katakan tadi. Middle age, orang setengah baya ini, discover a sense of contributing to the world. Mereka ingin memberikan sesuatu, berkontribusi kepada dunia, kepada society, kepada lingkungan. Usually through family and work. Or they may feel a lack of purpose. Atau mereka akan merasa, aku kurang ada purpose dalam kehidupanku ini. Nggak ada tujuan hidup. Antara 40-65 tahun ini biasa ada seperti gitu. Muncul. Saya lihat pada saya kuat banget juga. Untuk berkontribusi bagi society. Untuk memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar, di kantor, di gereja, di lingkungan seperti gini, atau di mana aja. Saya mengajak polisi kerjasama, misalnya memberikan ide-ide kepada polisi, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak muda, dan sebagainya ini. Tapi, kalau melakukan di sekolah-sekolah publik, di sini biasa ditolak. Kesulitan saya karena titel saya itu adalah pendeta. Jadi orang sudah curiga terlebih dahulu. Anak gua mau dikristenkan. Ya. Yang terakhir itu adalah integrity versus despair. Itu terjadi pada umur 65 tahun ke atas yang menghasilkan wisdom, karakternya, sikapnya, moralnya, sifat yang tampilkan orangnya penuh dengan wisdom. Mengusahakan damai terus, bukan mengadu orang. Di dalam hal despair, menghancurkan orang, bukan. Ego integrity, pengen orang lain berbahagia, pengen lihat orang lain senang, berbahagia kalau lihat orang lain senang di dalam wisdom. Kalau orang lain senang, kita juga senang. Kita nggak usah susah jadinya. Di dalam ini jangan sampai muncul, supaya dia celaka aja, kok bisa punya pikiran seperti itu.
Ini kan jahat di dalam hal ini. Yang punya pikiran seperti gitu biasanya kita lihat pada orang-orang narsis. Kalau orang belum hancur, dia belum senang. Kalau sekarang hancur, nanti berbaik, mesti lebih hancur dari sebelumnya. Itu orang-orang narsis punya pikiran. Mereka rusak nih dalam ego integrity ini. Dan despair di dalam hal ini. Kalau dia menang berhasil mengeluarkan ego integrity dengan baik, dia akan menghasilkan wisdom di dalam hal ini. So, when reflecting on his life atau her life, the older adult may feel sense of satisfaction or failure. Dia akan merasakan kepuasan karena berhasil memberikan dampak di dalam sebuah society, dalam sebuah lingkungan, berdampak di dalam lingkungan itu sendiri. Saya tahu saya berdampak banyak bagi orang-orang dalam hal ini. Wisdom akan menjamin akan hal ini. Ya. Saya beri kesempatan lagi karena sudah cukup waktunya, saya beri dalam 12 menit terakhir tanya jawab apa yang mau ditanyakan sehingga ayah yang mengerti gini. 80% daripada kerusakan anak-anak disebabkan oleh sang ayah. Dulu kita mikirin ibu. Kok bisa? Di dalam hal ini. Ayah itu tonggak. Mesti bisa semuanya. Saya jalankan semua kok. Mandiin anak, gantiin popok anak, tidurin anak. Waktu anak sakit, tidurnya atas dada saya. Beri makan anak, main sama anak, bawa anak jalan. Semua. Masak bisa? Oh bisa. Masakan untuk anak bisa? Oh bisa. Malu kan laki? Kok malu? Ini pengertiannya di sini. Jadi saya mengajak para ayah untuk dapat hadir, bukan hanya secara fisik, karena keluarga yang komplit, ada papa dan mama, tapi hadir berfungsi, hadir berprestasi, hadir artinya di dalam hal ini adalah mengambil bagian dalam kehidupan anak itu, berperan serta di dalam sebuah keluarga itu. Karena kehadiran anak-anak disebabkan keinginan papa dan mama. Bukan hanya papa aja, bukan hanya mama aja, tapi keinginan pria dan wanita yang menghasilkan anak-anak. Jangan sampai muncul kata-kata, kalian kok merepotkan orang tua aja sih? Adanya orang tua memang untuk direpotkan. Masa mesti merepotkan tetangga? Yang benar. Kamu sama tetangga aja, Gi. Ya enggak seperti itulah. Kalau main ke rumah tetangga, orang tuanya mau senang. Jadi hidupnya di rumah tetangga. Kan benar, Pastor, rumah tangga. Ya, rumah tangga bukan tangganya bukannya rumah tetangga loh. Rumah tangga di tempat kita, bukan rumah tetangga, beda. Rumah tangga sama rumah tetangga dua hal yang berbeda nih. Anak dikirim main ke rumah tetangga terus karena orang tua nggak mau direpotkan. Oh, bukan kami tidak mau direpotkan, Pastor Hari. Iya. Begitu Anda ngomong itu, saya sudah tahu alasan apa yang muncul dah. Peace be on earth. Silakan saya buka floor bagi yang mau bertanya dalam 9 menit ke depan. 8 menit setengah. Silakan. Supaya jangan terlalu lama kosongnya, yang mendengarkan nanti bingung nih. So, Saya mau tanya, Pastor. Oke. Ini kan kalau dari 8 tahap ini lebih ke arah apa tentang parenting. Di tahap-tahap awal itu tahapan-tahapannya sangat penting, terutama di usia dari lahir sampai 12 tahun gitu kan. Sampai 18 tahun. Di Ya, bawah sampai orang tua. 18. Kalau misalnya kita mengalami, sebagai pribadi saya belum punya anak. Tapi saya sebagai pribadi sendiri kalau mulai menyadari kira-kira di tahap-tahap itu saya mengalami suatu hal yang salah dalam parenting dulu gitu, mengalami hal-hal yang ketidakhadiran seorang ayah atau pas waktu perkembangan itu tidak mengalami dengan tahap yang benar, itu langkah-langkahnya seperti apa dan saya harus merespon seperti apa sih step by step-nya itu, Pastor. Oke. Itu poin saya. Saya pernah membuat rekaman seperti itu juga yang diberi judul Inner Child. Bisa masuk ke dalam YouTube channel saya.
tentang inner child. Bagian daripada self-parenting di dalam hal ini. Pernah nggak lihat anak-anak? Saya beberapa kali mengobservasi anak-anak. Sebelum saya hampiri, saya dengarkan dia menangis ini anak. Kenapa kamu begini? Papa nggak sayang kamu, tapi aku sayang aku. Mama nggak suka kamu, tapi aku suka aku. Anak tuh mulai membuat self-parenting kepada dirinya. Tapi jika kasih itu dijauhkan dari dia terus-menerus dalam keadaan demikian, dia akan kehilangan trust itu. Is there anybody that I can trust ever? Nah, ini harus kita lihat. Nah, saya biasanya kalau menghadapi anak-anak gitu, kalau di klinik, mencoba mengerti mereka dari sisi mereka, sambil memproses keterhilangan mereka seberapa jauh, untuk dapat kita perbaiki sebagai tenaga profesional, sambil mengajarkan orang tuanya kalau masih punya harapan, untuk memperbaiki diri. Kalau mereka adalah drug addict, sangat sulit. Mereka adalah kaum peminum alkohol misalnya, atau pejudi, jarang di rumah, nggak peduli sama anak-anak. Nah, kalau di sini, anak-anak itu akan diambil pemerintah, diberikan kepada foster care, foster parents. Selama anak-anak itu dapat diperhatikan, diberikan kasih sayang, akan baik keadaannya. Dan anak-anak yang sudah terlanjur dewasa, seperti yang kasus yang kamu ceritakan, dapat melakukan self-parenting, dapat menilik kembali ke dalam untuk melihat keberadaan daripada inner child ini sendiri, dan melakukan perubahan dengan berkata-kata kepada anak itu. Apakah ini Alkitabiah? Sangat. Raja Daud misalnya berkata kepada dirinya, atau lebih kepada inner child-nya, mengapa engkau bersusah, hai jiwaku? Berharaplah lagi kepada Allah. Dia berbicara kepada dirinya sendiri juga di dalam hal ini. Konsep seperti ini masih berlaku sampai hari ini. Kita dapat memberikan pengarahan-pengarahan untuk melihat kesalahan itu terjadi di mana, menelaahnya, dan orang itu secara meningkatkan self-awareness untuk menyelidiki perasaannya pada waktu muncul mixed feeling ini tadi. Waktu aku bertemu dengan orang ini, orang mengucapkan kata-kata tertentu, button being hit, tersentuh, buttonku tersentuh knobnya di sini. Aku merasa marah, aku merasa frustrasi, aku merasa sedih, aku menangis, aku kecewa. Tapi sementara orang yang sehat, perkataan itu tidak mengandung banyak arti, tapi bagi dia. Kenapa? Karena kata-kata ini sudah didengar, didengungkan sejak kecil yang sangat melukai. Ketertolakan itu muncul di dalam hal ini. Jadi pada waktu dia mulai mengerti konsep-konsep ini, dia menilik kembali kepada inner child-nya dan mulai bercakap-cakap bahwa aku akan tidak meninggalkan engkau. Kakak di sini akan membantu kamu di dalam self-parenting kepada anak itu. Nah, kesalahan orang tua yang sama juga misalnya membiarkan anak menangis karena mereka beranggapan anak toh akan bisa memiliki soothing. Artinya self-soothe. Membahagiakan diri sendiri. Sebuah konsep yang tidak benar. Anak menangis, perlu kita dengarkan kenapa dia menangis. Adakah sesuatu di dalam hal ini? Perlu diangkat dulu dan pertanyakan di dalam hal ini. Kalau tidak dapat membedakan tangisan anak. Dan kemudian orang juga membuat sebuah penyelidikan dalam dua ruangan, satu super bersih, yang satu kotor. Anak dari grup jumlahnya sama, ditempatkan dalam grup A yang bersih, dalam grup B yang kotor. Yang dipertanyakan, mana yang cepat lebih sakit? Di ruangan kotor kah atau di ruangan bersih? Jawabannya di ruangan bersih. Kenapa? Di dalam ruangan bersih itu kurang ada interaksi. Tidak ada orang yang terlalu sering masuk. Itu ada kamera untuk memperhatikan anak-anak itu. Mainan kecil, barang-barang kecil disingkirkan. Anak-anak itu sendiri. Tidak ada human touch. Tidak ada komunikasi antara sesama dengan orang dewasa yang memberikan perhatian, pengarahan. Nggak ada. Tapi di ruangan yang kotor, anak itu sering digendong, anak itu sering diajak berbicara, anak itu sering diberi pengarahan. Ini jangan, dan semuanya. Ini oke. Diberikan pengarahan di dalam hal ini. Semari diperhatikan. Ada human interaction, ada interaksi dengan manusia. Maka yang lebih cepat sakit itu di ruangan bersih di mana anak diabaikan. Dengan demikian, orang yang diabaikan itu akan mengalami kemunduran
sosial, kemunduran emosional. Seperti itu. Ya. Ya, masih ada orang seperti gitu yang kita lihat di dalam grup-grup tertentu. Amish County misalnya di East Coast di sana masih memeluk kepercayaan seperti gitu. Kalau orang yang bersalah yang dikucilkan, nggak diajak berbicara, didiaman, mereka masih tidak percaya kepada listrik, masih tidak percaya kepada mobil, kuda dan sebagainya. Itu ada di East Coast di sana, daerah New York di sebelah sana. Amish County namanya di sana. Ya. Saya akan tutup ini kecuali ada pertanyaan singkat dalam 1 menit saya jawab. Aku mau nanya ini sih, Pastor. Yang singkat ya, 1 menit. Yang inisiatif versus guilty itu anak yang 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau berdampak ke depannya, kalau misalnya kayak inisiatifnya dia kita nggak turutin gitu, kayak ditolak terus gitu. Menurut ya orang tuanya tidak mau repot kali ya, kayak ditolak, kayak mau makan sendiri gitu. Itu akan berdampak apa gitu ke anaknya? Anak Nanti. tidak memiliki purpose. Anak tidak memiliki tujuan hidup. Karena kebebasan anak untuk berinisiasi diganjal. Anak boleh diarahkan. Misalnya awan gelap. Dia mau gambar, ini mau hujan, dia gambarkan merah, yang nggak cocok. Maksudnya warna hitam. Ditunggu suatu saat ada awan gelap, ingat nggak waktu gambar? Ini lihat, akan melihat apa? Warnanya hitam. Jadi kalau awan gelap, mau hujan, warnanya hitam. Anak saya waktu kecil itu, 2 tahun, kemauannya keras. Mau pakai baju ini winter, nih, baju pilihnya baju summer. Jadi saya gendong keluar. Saya rasakan dingin, dingin. Dia tahu dingin. Saya bawa masuk lagi, dia bisa pilih baju untuk winter. Tanpa saya perlu berinteraksi, cuma bawa keluar, rasakan udara dingin. Jadi anak itu memiliki purpose di dalam kehidupannya, dan dia juga bisa berinisiatif versus guilt ini. Kalau pakai dingin ini, nanti aku kedinginan. Guilt. Aku mesti memilih pakaian yang hangat. Di dalam hal ini, aku inisiatifku mesti memilih yang benar. Tadi aku memilih yang salah, guilt. Sekarang aku perbaiki. Jadi dia memiliki purpose di dalam kehidupannya. Dan saya melihat itu kencang. Dia tahu apa yang dia mau ini anak. Ya, kira-kira terjawab? Dan tepat waktu, saya akan menghentikan ini. Ya, Tuhan memberkati kita doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar sebagian dari apa yang ingin kami pelajari. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga kehadiran ayah tidak sia-sia, kehadiran ayah dan peran sertanya di dalam sebuah keluarga akan memberikan dampak di dalam kehidupan anak-anak kami. Terpuji Engkau dan bantu kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.